Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah bi khairin wal afiyah. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Allahu akbar. Sudah siap untuk mengikuti KBMD hari ini? KBMD SD Anak Saleh, jauh di mata, dekat di hati. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Sikap berdoa, khusyu'an, pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah mendapat cobaan yang begitu berat. Cobaan tersebut diantaranya adalah ayahnya meninggal dunia saat beliau masih dalam kandungan. Setelah lahir, beliau menjadi seorang anak yatim. Dan ketika beliau berusia 6 tahun, ibunya lah yang meninggalkan beliau. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh dan tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Anak-anakku, banyak sekali sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, banyak sekali yang sifat-sifat baik yang dapat kita teladani dari beliau. Di antaranya adalah mandiri, giat bekerja, percaya diri, jujur, dan lain-lain. Setelah diangkat menjadi nabi pun, Nabi Muhammad SAW senantiasa dan menjaga sifat dan sikap tersebut. Masya Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam diharuskan untuk meneladani sifat-sifat beliau. Memiliki sifat terpuji ini sangat bermanfaat untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Silahkan kalian senantiasa membiasakan sifat-sifat terpuji ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, anak-anakku, tahukah kalian siapakah sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu? Kapan beliau dilahirkan ya? Dan bagaimana keadaan kaumnya waktu itu? Nah, marilah kita pelajari bersama kisahnya dalam video berikut ini. Anak-anakku, di masa itu ketika Nabi Muhammad lahir, penduduk Mekah dalam masa kebodohan dan tidak memiliki pegangan hidup sama sekali. Nah, tidak lama setelah itu Nabi Muhammad SAW lahir di tengah-tengah mereka. Ketika lahir, beliau sudah menjadi anak yatim karena ayahnya bernama Abdullah telah meninggal sebelum beliau lahir. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Siti Aminah. Nah, kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad ini dinamakan tahun Gajah? Karena pada saat itu ada segerombolan pasukan Nasrani yang dipimpin oleh Raja Abraha. Raja Abraha ini adalah gubernur kerajaan Nasrani Abinisya. Dengan memakai kendaraan gajah, mereka bermaksud dan bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum cita-cita mereka tercapai, mereka dihancurkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengutus segerombolan burung yang membawa batuan panas.
Nah, oleh karena itu, orang Arab pada saat itu menamakan tahun itu adalah tahun gajah. Nah, anak-anakku, lalu bagaimana kelanjutan nasib Nabi Muhammad SAW? Nah, setelah lahir, sesuai dengan adat dan kebiasaan orang-orang Arab di kota Mekah, terutama para bangsawan, mereka menitipkan dan menyusukan anaknya kepada wanita Badiah, yaitu wanita dusun yang tinggal di padang pasir. Nah, karena apa? Karena agar bayi-bayi itu bisa menikmati udara yang segar dan juga bisa berbahasa dengan fasih dan murni. Nah, begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Tempatnya tidak jauh dari kota Mekah. Nah, di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan sampai usia sekitar 5 tahun. Dalam usia sekecil itu, Nabi Muhammad SAW sudah mengalami ujian yang sangat berat. Namun, beliau tetap sabar dan tabah. Walaupun demikian, beliau adalah anak yang terlihat memiliki kelebihan dibandingkan anak-anak yang lain. Beliau adalah anak yang sopan, jujur, sabar, bersemangat, terutama dalam membela dan menegakkan kebenaran. Nah, anak-anakku, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 5 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Dan ketika itu ibunya membawa Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, kenapa dibawa ke Madinah? Tujuannya adalah yang pertama, ibunya ingin memperkenalkan Nabi Muhammad kepada neneknya. Nah, yang kedua, ibunya ingin mengajak Nabi Muhammad untuk menziarahi rumah ayahnya, yaitu tempat ayahnya dirawat sampai meninggal dunia sekaligus tempat ayahnya dimakamkan. Beliau tinggal di Madinah selama 1 bulan. Kemudian beliau pulang lagi ke Mekah. Nah, di tengah-tengah perjalanan, ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di daerah Abwa. Abwa adalah sebuah desa yang terletak di antara Madinah dan Jufah. Kira-kira sekitar 37 km di sebelah selatan kota Madinah. Setelah selesai pemakaman ibunya, Nabi Muhammad SAW segera meninggalkan kampung Abwa dan kembali ke Mekah bersama dengan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ketika itu kakeknya berusia 80 tahun. Tidak lama kemudian ketika kakek Nabi Muhammad SAW berusia 82 tahun, Abdul Muthalib atau kakeknya meninggal dunia. Nah, saat itulah Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya. Dan saat itu Nabi Muhammad baru berusia 8 tahun. Sesuai dengan wasiat dari kakeknya, Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan oleh pamannya. Saat ikut pamannya, Nabi Muhammad mengembalakan kambing yang dimiliki oleh tetangga-tetangganya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat sifat-sifat mandiri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke Syam. Nah, beliau berlatih menjadi seseorang yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan di hidupnya. Karena pamannya tidak termasuk orang kaya raya dan mempunyai banyak anak. Nah, kemudian dalam perjalanan ke Syam, mereka bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta itu melihat pada diri Nabi Muhammad SAW ada tanda-tanda kenabian. Kemudian pendeta menyuruh Abu Thalib untuk membawa Nabi Muhammad SAW pulang karena khawatir akan Nabi Muhammad dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang musyrik dan tidak percaya kepada Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW dibawa pulang dan sesampainya di rumah beliau bekerja seperti biasanya, yaitu mengembalakan kambing. Nah, sesudah menginjak dewasa, Nabi Muhammad SAW berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Karena beliau terkenal jujur, maka Khadijah, seorang yang kaya raya, mempercayakan barang dagangannya kepada beliau untuk dijual ke negeri Syam. Dalam perjalanan ke negeri Syam yang kedua ini, beliau ditemani oleh kepercayaan Khadijah yang bernama Maisarah. Karena beliau dapat dipercaya dan mempunyai jiwa percaya diri dalam menjual dagangannya, ketika berjualan beliau dikerumuni oleh banyak orang karena cara berjualannya yang sangat baik. Nah, dengan percaya diri, beliau menyebutkan harga pokok dagangannya. Kemudian pembeli menawarkan harganya. Ditawarkan berapa dia mampu untuk membeli harga dagangan tersebut. Nah, anak-anakku, sesudah Nabi Muhammad SAW pulang dari Syam, datanglah lamaran dari keluarga Khadijah kepada beliau. Kemudian beliau menyampaikan kepada pamannya. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun dan Khadijah berusia kurang lebih 40 tahun. Khadijahlah seorang perempuan yang pertama-tama mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan siap sedia menyertai beliau di segala penderitaan, kesusahan, dan rintangan. Setelah menikah dengan Khadijah, peluang beliau untuk menolong kaum yang lemah semakin terbuka lebar. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai seorang yang berhati mulia, dermawan, dan penegak keadilan. Di kalangan penduduk Mekah, beliau sering dipercaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dikarenakan sikap yang lemah lembut, suka menolong orang yang lemah, dan mampu menyelesaikan perselisihan umat, beliau dijuluki sebagai Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Ketika beliau berusia 40 tahun, beliau bertahanus atau merenungkan diri di Gua Hiro. Kemudian beliau menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang pertama berisi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, Tuhan yang wajib disembah. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia, yang mengajarkan manusia tentang alam ini, dan beliaulah adalah Tuhan yang wajib disembah. Nah, setelah itu turunlah wahyu yang kedua yang memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW bangkit dan menyingsikan lengan baju untuk memberi peringatan kepada manusia. Sejak itu beliau mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dimulai dari keluarganya sendiri. Ayat yang berikutnya pun turun, perintah untuk lebih tegas dalam berdakwah. Maka beliau mulai berdakwah dengan terang-terangan. Diserunya manusia untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang menerima seruan tersebut, tetapi sebagian besar menolaknya. Sejak itu Nabi Muhammad SAW mengalami tekanan-tekanan dan ancaman dari orang kafir. Namun hal tersebut tidak membuat Rasulullah SAW berkecil hati dan takut. Lalu mereka melakukan tekanan-tekanan yang lebih kejam lagi, seperti melempari Nabi Muhammad dengan kotoran, memukul, bahkan berniat untuk membunuh. Meskipun usaha mereka selalu gagal, tidak hanya Rasulullah, para sahabat dan para pengikut Rasulullah pun menjadi sasaran teror bagi mereka. Begitulah perlakuan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Walaupun demikian, Rasulullah tidak berputus asa. Beliau terus berdakwah. Beliau pergi ke Taif. Barangkali penduduk Taif lebih mudah menerima seruan Rasul. Akan tetapi, apa yang terjadi? Penduduk Taif sama saja kerasnya dengan penduduk Mekah. Kedatangan Rasul disambut dengan cacian dan makian. Mereka mengejek beliau dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan. Mereka melempari beliau dengan batu sampai kedua telapak kaki Rasul berdarah. Sikap kasar penduduk Taif ini beliau terima dengan penuh kesabaran. Bahkan beliau berdoa untuk mereka, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam hadis berikut ini. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Tuhanku, berilah petunjuk kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Hadis riwayat Baihaqi. Setelah bangsa Arab banyak memeluk agama Islam, Rasulullah SAW mengembangkan penyiaran agama Islam sampai ke kawasan Persia dan Romawi. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW melakukan haji wada, ibadah haji yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satu pesan Rasul yang amat berharga pada haji wada adalah yang sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida 'alayyal haud, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat karena dua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan sunnahku, atau hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Keduanya tidak akan pernah terpisahkan hingga mendatangiku nanti di telaga surga, yaitu telaga Haud. Hadis riwayat Hakim. Pada akhirnya, pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat dalam usia 63 tahun. Nah, anak-anak, itulah kisah Nabi Muhammad SAW yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga kita semua dapat meniru kegigihan, kesabaran, ketabahan, dan kejujuran beliau ya, dan seluruh sifat dan sikap terpuji beliau. Marilah kita senantiasa selalu bersemangat untuk meneladani sifat dan sikap beliau dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, sekian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Fastabiqul khairat. Mohon maaf jika Ustazah ada salah pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan, insya Allah. Ustazah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.